tidurnya nggak tenang. Orang yang terjerat hutang, itu hutang riba, hutang-hutang yang lainnya juga, walaupun bukan hutang riba juga teman-teman, namanya juga punya hutang, teman-teman itu nggak tenang-tenang, nggak pernah tenang di malam hari. Ya, gelisah menghantuinya besok gimana, betul? Ya, apalagi besok ada tanggal jatuh tempo udah deg-degan, betul? Teman-teman mau sampai kapan kayak gitu? Mau tetap dipertahankan? Yuk, yang masih memiliki amanah, yang masih memiliki hutang saat ini fokus kepada income, jangan fokus kepada hutangnya. Bagaimana cara solusinya, teman-teman? Yang difikirkan adalah penghasilan kita ditambahkan, kemudian bisnis kita dijalankan, bekerja dicari income. Jangan ada kayak gini. Saya nggak mau teman-teman tuh kayak gini nih. Tapi gimana Bunda sekarang susah cari kerjaan? Nih, lihat badan diri kita, di tubuh kita. Masih normalkah? Masih normalkah? Kalau masih normal, teman-teman, malu sama orang-orang yang maaf badannya tidak normal. Mereka aja mau bekerja di pasar. Satu tongkat memanggul beras, memanggul terigu. Maaf ya, teman-teman ya. Ini yang masih pada dikasih sama Allah itu badan yang masih utuh nih, badan yang benar-benar masih normal bilang, susah cari pekerjaan, susah cari bisnis itu tergantung mindset kita. Tegas saya kayak gini karena apa? Saya merasakan teman-teman. Ketika mau bangkit saya dari hutang, begitu besar 3 miliar teman-teman, itu tidak ada yang peduli. Kita yang peduli. Kalau kita saja tidak percaya kepada diri saya, kita saja sendiri tidak percaya kepada diri kita, teman-teman. Siapa nanti yang akan menolong kita? Nggak ada sama sekali. Kalau bukan diri kita. Suruh dikasih tahu, nih solusinya seperti ini. Kamu cari bisnis, bilang apa? Bisnis susah Bun. Oke, menurut kamu susah. Tapi bagi orang-orang yang dia semangat, tidak ada kayak gitu. Bun, udah susah sekarang mah cari duit. Bagi kamu nyatanya banyak orang-orang yang punya penghasilan banyak. Itu tergantung mindset. Tapi kan bisnis harus ada modal Bun. Banyak sekali orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari online tanpa harus dia memiliki modal, tergantung apa? Kreativitas. Saya kan bingung, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, jawabannya adalah ilmu. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau pingin dunia, carilah ilmu. Nggak ada alasan bagi manusia, apalagi normal, teman-teman dikasih akal, teman-teman masih dikasih kekuatan, masih bilang, saya nggak bisa cari income. Oh ya? Tergantung dari mindset kita. Maka sampai kapanpun kalau kita mindsetnya salah, kalau kita keyakinannya kepada Allah itu tidak ada nol teman-teman, maka tidak akan ada yang namanya peningkatan dalam kehidupan kita. Iya. Iya, teman-teman ya, ingat itu ya. Gelisah. Jadi kemarin saya ngasih tahu apa sih yang harus kita baca ketika kita gelisah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Tuh. Itu yang didoa. Hanya Allah tempat penolong kita. Hanya Allah yang akan menolong kita. Jadi jangan kayak gini. Yang namanya kali lubang tutup lubang sekarang teman-teman, kalau dalam keyakinan kita adalah aduh saya mau bayar itu, saya mau ngutang lagi kemana? Mau sampai kapan pemikiran kita kayak gitu, maka itulah jalan keluarnya sahabatku. Kenapa ya Bun kok keluarnya saya kok aplikasi lagi, pinjol lagi. Itulah karena kita, mindset kita seperti itu. Coba kalau mindset kita benar, saya tanpa harus kali lubang tutup lubang, saya punya penghasilan, saya punya pekerjaan, saya bisa melunasi amanah. Karena hutang itu, kebutuhan itu. Kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak kita, hutang-hutang yang kita miliki, itu dibayar dengan pemasukan, bukan dibayar dengan hutang sahabatku. Inilah yang kadang salah pemikiran kita. Kalau lagi butuh bayar sekolah anak, yang difikirkan adalah, saya mau ngutang kemana lagi ya? Mana koperasi yang harus saya cairkan kembali ya? Maka itu yang ditarik dalam otak kita, itu yang ditarik dalam pemikiran kita, maka itulah yang terjadi karena sesuai dengan janji Allah,
Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika kita berprasangka, saya dari mana ya? Kalau nggak dari koperasi. Oke, kalau prasangkanya ke sana silahkan. Itulah yang terjadi. Maka hati-hati dengan pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang terjadi. Cicilan rumah gimana? KPR, konvensional, itu riba. Oke? Berjanji pada diri saya, berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan hutang lagi untuk menutup hutang. Saya dapat penghasilan dari pekerjaan saya memiliki bisnis, saya sukses, saya bisa mendapatkan penghasilan, bisa menutupi hutang-hutang saya. Gitu dong, percaya diri dong. Itu semua dari mindset. Kenapa kita gelisah? Kalau cicil mobil betul. Itu ada bunga berbunga. Oke, kemudian yang keenam, tabiat hutang adalah dia akan terhina di siang hari. Kenapa? Ada tekanan-tekanan, banyak orang menghibahi, ada orang yang menagih-nagih kita setiap hari. Takut nggak teman-teman? Iya betul Kak Pesan. Betul ya? Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa teman-teman kita itu selalu mempertahankan keyakinan kita? Keyakinan kita kalau nggak ngutang, saya dari mana lagi? Oke, teman-teman. Anak dalam kandungan dari siapa? Anak makan di dalam kandungan kita dari siapa? Kalau bukan dari Allah, mau mengingkari kah, teman-teman? Bahwa Allah itu bisa membantu kita? Dalam kandungan tidak ada orang-orang yang ngasih makanan anak-anak kita ke dalam kandungan. Siapa kecuali Allah saja. Maka ketika saat ini teman-teman sedang butuh uang, saat ini sedang butuh untuk membayar hutang-hutang, nggak yakin juga teman-teman kepada Allah. Ingat kita di dalam kandungan hanya ada satu tempat rezeki, yaitu plasenta yang buat makan anak-anak kita. Siapa yang ngasih? Bukan manusia. Ya, hanya Allah saja. Saat ini teman-teman sedang dalam kondisi banyak amanah, sedang ada dalam riba. Kemudian teman-teman hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya hijrah dari riba. Saya nggak mau riba lagi. Saya hijrah, saya takut dengan riba. Karena ketika masuk ke liang lahat langsung ada darah. Berenang di air darah. Seperti berenang di air darah. Ya, takut? Oke. Maka ikutilah rencana Allah. Kalau kita sudah hijrah teman-teman, pasti ada sesuatu yang membuat kita berat. Pasti ada ujian-ujian Allah untuk bisa melangkah ke depan menjadi lebih baik. Pasti ada ujiannya. Seperti bayi ketika bayi dilahirkan, maka dicabut tuh makanan-makanan yang ada dalam perut ibunya tidak dirasakan lagi. Makanya dia bilang nih, kalau dia bisa bilang, jangan dipisahkan aku dengan perut ibuku ya Allah, karena aku udah nyaman di sana, menganggap bahwa rezekinya hanya dari sana aja. Tapi ternyata apa? Allah paksakan untuk dikeluarkan dari perut ibunya. Ternyata Allah sudah menyiapkan 2 pintu rezeki yang tanpa bayi itu tahu. Ternyata ada 2 pintu rezeki, yaitu air susu ibunya. Maka dia diam. Sama seperti kita teman-teman. Ya, menangis ketika kita mau kehilangan harta, dibangkrutkan usahanya, banyak tekanan sana sini, menangis. Tapi ketika kita sabar, Allah sudah menyiapkan tempat yang lain, rezeki yang lain. Yang penting kita kuat dengan ujian, sahabatku. Bersama kemudahan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Janji di dalam surah Al-Insyirah, teman-teman pahami itu ya. Oke. Kemudian ya, sekarang sedang dihinakan siang-siang, jangan pertahankan itu. Ketika dihina, saya saat ini dihina-hina sama sahabat-sahabat saya karena saya terjatuh. Sahabat-sahabat saya meninggalkan saya ketika saya terjatuh. Ada orang-orang yang menyalahkan saya ketika saya banyak hutang saat ini. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa melewati ini semuanya. Ya, tergantung kita yang bisa memberikan ketenangan diri kita sendiri dan bilang sama Allah, ya Allah, lapangkanlah hati hamba. Kalau syariah teman-teman ada yang dia menempel saja syariahnya, ada juga yang memang benar-benar dia akad syariah. Harus dipelajari dulu ya Mbak. Ya. Nih.
Ini dari Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah, teman-teman. Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang, meskipun kalian merasakan kesulitan, karena sesungguhnya utang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah ia. Niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama hidup. Maka orang-orang yang berhutang banyak sekali yang dihina-hina, benar, yang digibah-gibah. Saya merasakan, karena saya apa? Karena saya adalah orang salah satunya yang hancur karena riba, karena hutang. Udah merasakan, makanya saya bilang jangan ya. Yuk, yang sedang kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Tambah income, cari bisnis, cari usaha, cari pekerjaan. Jangan berpikir, lah di sana gaji berapa, orang saya hutang berapa. Orang saya hutangnya juga banyak, masa saya harus kerja di sini? Ingat, yang penting kita ikhtiar, serahkan kepada Allah. Tenang saja. Cari pekerjaan, cari income, karena itu jalan satu-satunya, teman-teman. Jalan satu-satunya, teman-teman, itu bukan dari hutang lagi. Makanya jangan jadi kebiasaan. Kan terpaksa bun buat bayar sekolah. Oke. Keyakinannya seperti itu. Kalau keyakinan seperti itu, pantas ya kayak gitu nanti jalan keluarnya. Cari tambahan penghasilan. Orang-orang yang memiliki hutang, tabiat riba ini yang ketujuh, yaitu dia mukanya bisa cepat lebih tua daripada usia sesungguhnya. Lihat, enak nggak teman-teman? Yang usahanya dia itu dari riba, dia itu pasti masalahnya banyak. Masalahnya banyak. Bun, kalau misalkan suami saya itu ngajak saya itu untuk riba, hutang. Apakah ketika saya melawan, saya itu menganggap bahwa saya itu tidak nurut sama suami, teman-teman? Suami mengajak riba. Teman-teman tidak mau. Ya itulah yang benar. Nggak usah mau. Itu dosa. Dan ketika nanti dikasih makan anak-anak kita, maka itu menjadi makanan yang haram. Ingat, makanan yang haram, teman-teman? Orang-orang pemakan riba dalam keluarganya tidak akan ada keberkahan. Maka selalu ada kekurangan dan kekurangan walaupun uang ada. Gaji ada banyak, ada aja godaannya. Godaan keluarganya, godaan anaknya, masalah dengan keluarganya, masalah dengan sosialnya, masalah dengan pekerjaannya, godaan di dalam rumah tangganya. Ada aja terus, hartanya hilang satu persatu, godaan materinya ada aja terus. Bener nggak? Ya. Bun, tapi itu tetangga saya sukses, Bun. Dia malah nggak sholat, malah dia nggak ibadah, dia hutangnya juga banyak ke bank. Malah dia rentenir, malah sekarang bahagia dunianya. Boleh bahagia di dunia, tapi dihancurkan di akhiratnya. Itu namanya godaan istidraj. Godaan istidraj itu dia itu meninggalkan sholat, dia itu bermewah-mewahan di dunia, meninggalkan ibadahnya, melakukan dosa, tapi dia santai-santai saja, dikasih kemewahan sama Allah, itu namanya godaan istidraj, dihancurkan akhiratnya, dibahagiakan di dunia. Jadi jangan heran kayak gitu. Semua yang ada di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Ya, coba teman-teman berdiri di depan cermin, kira-kira mukanya udah tambah tua atau tambah muda? Wah, saya mukanya tambah keriput nih. Saya sadar nih banyak hutang. Saya emang nggak mau hutang lagi. Biar nanti tambah cerah mukanya. Ya, tambah tua. Karena apa? Mengkerut aja terus kayak gini. Ditagih nggak ada yang ketawa-ketawa. Ditagih dimarah-marah sama penagih, teman-teman. Emangnya teman-teman itu ketawa? Nggak ada. Mengkerut pasti. Mikir gimana caranya. Ya, egois ngelawan. Oke. Kemudian hutang riba itu membuat kita sholatnya tidak khusyuk. Selalu memikirkan dunia dan dunia. Allah. Nih. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, nanti jam 2. Ini udah jam setengah 2 ya Allah. Gimana saya? Bentar lagi setengah jam lagi saya harus nyari kemana ini? Nggak tenang. Tiba-tiba udah kayak gitu. Tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum. Udah datang lagi dia. Ya Allah. Ya. Sholatnya tidak khusyuk. Orang-orang yang makan riba. Tidak nikmat rasanya. Betul. Makanya banyak orang-orang yang ibadahnya nggak karu-karuan, hanya untuk kewajiban saja, nggak ada kenikmatan-kenikmatan ketika beribadah.
Bahkan keyakinan-keyakinannya pun nggak ada. Ini katanya sudah yakin bahwa Allah itu maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Allah maha pengasih, lagi maha penyayang. Tapi kenapa teman-teman kok kalau saya nggak ngutang ke siapa ya? Saya cari duitnya untuk bayar sekolah. Ya? Oke. Masih kayak gitu? Yuk, hakul yakin kepada Allah. Tingkatkan keyakinan kita. Jangan mengeluh dulu. Dah susah bun. Susah kalau kayak gitu mah. Udah muhasabah aja dulu. Kalau masih ada pikiran-pikiran kayak gitu, muhasabah dulu ya. Berarti tidak yakin. Berarti belum yakin kepada Allah ya. Ya, semangat teman-teman. Muhasabah, ikuti materi-materi saya. Banyak sekali materi-materi saya. Prioritas apa saja yang bisa diprioritaskan ke dalam hidupnya, saya udah ajarkan. Nanti setelah ini saya semoga saja bisa ada waktu, saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana meningkatkan penghasilan teman-teman. Kemarin banyak sekali laporan ke saya di bulan kemarin, di money map peta uang itu banyak sekali yang melebihi dari target. Bagi teman-teman yang belum melebihi target atau belum tercapai, nggak usah khawatir, hakul yakin kepada Allah, memang segitu rezekinya. Tingkatkan lagi. Afirmasinya ditingkatkan lagi, keyakinan kita ditingkatkan kembali ya. Yang mau masuk grup silahkan masuk grup, gratis kok, nggak ada pembayaran. Jadi orang-orang yang memiliki hutang riba, teman-teman, memiliki hutang, nggak cuma hutang riba, maka dia ibadahnya ala kadarnya, sahabatku, ala kadarnya. Pernah teman-teman ketemu dengan orang-orang yang ibadahnya buru-buru? Ya, jangankan kayak gitu, jangankan hanya orang-orang yang memiliki hutang, orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dunianya, untuk dipanggil sama Allah aja tidak ada husu-husunya. Ibadah teman-teman gak ada husu-husunya, buru-buru. Allahu Akbar. Tung. Astagfirullahaladzim. Hah, udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buru-buru. Karena apa? Kerja di tempat orang. Tung. Udah masuk teman-teman ya. Lagi Allahu Akbar. Maser men. Ada yang beli permen. Buru-buru. Ya. Nih. Dunia bisa menghancurkan ibadah kita. Hati-hati ya sahabatku ya. Hati-hati. Kita lagi enak-enaknya, lagi sholat di depan. Di hadapan Allah. Tapi kenapa godaan dunia itu sangat bisa menghancurkan ibadah kita? Itulah keimanan kita diuji sama Allah. Dengan dunia ini, apakah kamu nanti tergiur, teman-teman? Ya? Jam 1 saya harus janjian makan bakso di sana nanti. Sekarang udah jam 12, jam 1 kurang 15 menit. Buru-buru sholatnya. Gara apa? Gara-gara bakso. Cepat sholatnya. Ya? Coba. Berdoa saja tidak sempat. Ingat teman-teman, ketika kita sujud terakhir, teman-teman, sujud terakhir, subhanarabbil a'la, teman-teman udah langsung duduk, at-tahiyatul, teman-teman membaca pas terakhir teman-teman ya, at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Nah itu teman-teman, itu cepat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klepat aja langsung. Padahal ketika setelah sholat teman-teman, siapa tahu Allah sedang menunggu nih. Sedang menunggu kita berdoa. Di situ Allah kabulkan. Allah mudahkan urusan kita hari itu. Nggak sempat teman-teman berdoa teman-teman. Sudah meninggalkan. Karena ada yang nungguin. Belum dapat. Tenang dulu. Tenang dulu. Ya, jadi orang-orang biasanya yang punya hutang ini ala kadarnya, sholatnya, ibadahnya, ya. Kemudian tabiat dari hutang ini, hutang bisa menyeret seseorang berbuat jahat, apapun dia lakukan. Makanya nih, karena hutang ini teman-teman, orang-orang memiliki hutang riba, maka dia memiliki kesempatan untuk memakan makanan haram. Dia merasa benar, dia sholat, ibadah, dia sudah tahu, udah diperingati sama Allah, jangan memakan riba, aku hancurkan usahamu, aku hancurkan nih kehidupanmu, aku akan hancurkan. Tapi nggak percaya sama Allah. Akhirnya dia merasa bahwa, dah saya mah usaha, dah saya mah gini, pasti saya bayar. Gimana besok weh?
Sekarang dibalik ya, kalau mau hutang teman-teman, dibalik kata-katanya, jangan gimana besok bayar nak, jangan. Dibalik, besok gimana ya kalau saya tidak bisa bayar? Besok gimana ya kalau saya meninggal? Besok gimana kalau saya di PHK? Besok gimana kalau saya bisnisnya tidak lancar? Gitu caranya. Orang-orang kan gampang, gimana besok kan gitu. Siapa yang kayak gitu? Saya dulu. Gimana besok bayarnya? Kita mempercayakan hari esok padahal kita nggak tahu hari esok seperti apa. Sekarang dirubah untuk ngerem ketika kita mau hutang, teman-teman. Gimana besok ya? Besok gimana ya? Kalau nggak bisa bayar, besok gimana ya? Gitu. Ya. Bahkan orang-orang yang memiliki hutang ini, teman-teman, itu bisa mencuri lah, bisa inilah, bisa berbuat sesuatu yang tidak boleh. Ya, oke, maka hati-hati. Yuk, semangat ya untuk ikhtiar. Kemudian teman-teman, orang-orang yang memiliki hutang riba, apalagi dia selalu ada dalam tekanan-tekanan kehidupan, dan itu tidak mengenakan dalam kehidupan kita, dalam tekanan kehidupan. Betul? Ya. Kelelahan mental, teman-teman, penyakit kelelahan mental, tekanan bertubi-tubi ini adalah hal umum yang terjadi kepada mereka-mereka yang memiliki hutang. Saya ngerasain, teman-teman, ya Allah betapa penatnya. Tapi alhamdulillah karena kita memiliki keyakinan. Teman-teman, ketika kita sedang dalam kondisi tekanan, teman-teman, siapa yang bisa menenangkan diri kita? Hanya diri kita ya. Ingat, hanya diri kita. Peduli kepada diri kita, peduli dengan badan kita, peduli dengan hati kita, peduli dengan pikiran kita. Kalau bukan saya, siapa lagi yang peduli kepada diri saya? Saya memiliki tekanan-tekanan dalam kehidupan. Ya, memiliki tekanan-tekanan hidup ini. Tidak ada yang peduli kepada saya kecuali saya sendiri dan Allah saja. Tidak ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tenang dulu. Dekati Allah, teman-teman, dekati Allah. Ya Allah, lapangkanlah hati hamba untuk bisa menerima keadaan ini, ya Allah, ya Allah. Mbak Ais, makasih. Mental teman-teman saat ini, kalau teman-teman stres, bingung-bingung, nggak ada yang bantuin, saya kasih tahu nih, kecuali Allah saja, makanya lelah. Jangan teman-teman seperti itu. Kalau lelah ya berdiri, berhenti sebentar. Teman-teman ada di atas sajadah. Astagfirullah ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Hamba terasa lelah seperti ini ya Allah. Tapi hamba menyadari ya Allah, ini terjadi karena kesalahan saya. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya salah, karena saya yang berhutang. Ketika hutang teman-teman, ketawa ketiwi, nerima uang pencairan, senang, jalan-jalan ke sana karena habis ada pencairan. Itu tetanggaku kemarin ada pencairan, langsung bisa bangun rumah lah, inilah. Menerimanya senang, bayarnya pahit. Benar, sholatnya buru-buru Kak, pesan khusus, benar. Iya kan, teman-teman kan? Menerimanya, siapa sih yang gak menerima pencairan itu bahagia? Tapi sekarang ketika sulitnya mengadu pada siapa? Mengadu kepada orang yang nyairin, tambah parah karena apa? Yang ada ditekan sama mereka. Mengadu kepada tetangga, ngapain ngadu sama tetangga? Yang ada teman-teman ngadu kepada teman-temannya, yang ada juga nanti digibahin. Mau ngadu sama pasangannya, teman-teman, sama-sama namanya juga pasangan kita, satu pasangan, sama-sama bebannya. Mengadu sama siapa lagi? Sama anak-anak juga sama-sama punya masalah, punya kebutuhan masing-masing. Mau ngadu sama siapa lagi? Hayo sekarang. Ambil sajadah, hamparkan sajadah di sepertiga malam. Ya Allah, maafkan hamba. Ini kesalahan hamba. Tapi hamba hanya bisa mohon kepadamu, ya Allah. Hamba hanya bisa memohon kepadamu. Hanya Engkau yang menolong hamba, ya Allah. Pasrah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah ya Rabb, salatku, ibadahku, kehidupanku, matiku, saya sekarang sudah pasrah kepadamu ya Allah. Saya enggak mau salah lagi dalam kehidupanku ya Allah. Ya Allah, penuhilah kebutuhanku ya Allah. Saya enggak mau ngutang lagi. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa keluar dari hutang. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa bangkit. Alhamdulillah ya Allah, badanku sehat. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa keluar dari tekanan ini. Afirmasi, memiliki kekuatan.
Jangan teman-teman lelah-lelah curhat-curhat kepada seseorang. Siapapun diajak curhat, apalagi curhat ke lawan jenis teman-teman, nanti tambah masalah. Teman-teman curhat, teman-teman percuma curhat, percuma nanti jadi gibah, bukan jadi selesai masalah. Ngomong teman-teman, kalau mau cari solusi, islah nyari solusi, cari pada orang-orang yang bisa memberikan motivasi kepada teman-teman. Nggak boleh kamu kayak gitu. Nggak boleh kamu itu mentalnya kamu nggak kuat. Kamu harus bangkit. Kasihan anak-anak kamu butuh makan. Kasihan kalau kamu nanti putus asa. Siapa yang menemani mereka? Gimana anak-anakmu? Ayo bangkit. Gitu. Benar. Lah ini cerita sama bunda nggak apa? Itu kan ada islah. Islah itu mencari solusi. Yaitu cerita kepada orang-orang yang dia itu insya Allah dia itu bisa memberikan solusi. Motivator atau mungkin dia ada pembina keluarga kalau ada masalah keluarga itu. Bukan curhat-curhat yuk nongkrong yuk. Sahabat-sahabat dekat nongkrong yuk. Gampang curhat kepada siapapun bukan teman-teman nanti jadi gibah. Tapi ngobrol dengan orang-orang yang kira-kira dia memberikan solusi namanya islah, bukan gibah. Ya pahami itu ya, teman-teman. Ya, oh teman-teman ngobrol dengan saya misalkan, oke, teman-teman jadi tenang. Oke, teman-teman ada di room ini, teman-teman cerita, teman-teman jadi tenang. Itu kan yang diharapkan teman-teman, itu kan. Yang diharapkan adalah ketika saya mengikuti majelis taklim, ketika saya curhat kepada ustazah, ketika saya curhat kepada pembina keluarga, ketika saya curhat kepada orang-orang yang bisa memberikan solusi, teman-teman, maka itulah yang kita cari. Kan solusinya namanya islah. Ya, oke. Silakan. Kemudian yang selanjutnya, ya, hutang bisa menyeret seseorang berbuat syirik. Syirik, tahu? Karena ada hutang teman-teman. Ini ada cerita di tahun 2010 teman-teman. Ada pengusaha saking pusingnya datang ke gunung. Ya. Minta doa sama ibu. Ibu masih ada. Minta doa sama ibu. Cus itu manjur teman-teman. Bahagiakanlah ayah ibumu. Kalau saat ini teman-teman sedang memiliki masalah, salah satunya mungkin memiliki masalah sama orang tuanya, hati-hati. Coba datang ke sana, minta maaf sama ibu, sama bapak, minta ridhonya. Ya Allah, itu manjur sekali doanya. Ya Allah. Datangi orang tua. Ya. Kalau ada yang ada masalah sama orang tua, mau segimana dia suksesnya, sengsara dunia akhiratnya. Sengsara dunia akhiratnya nih, apalagi nih anak-anak yang pelit sama orang tuanya, Mbak Namira datang-datang langsung. Nih, pelit sama orang tuanya, astagfirullahaladzim, sengsara hidupnya. Kalau anaknya mampu, kasihlah. Orang tuanya nggak ada, orang tuanya sudah meninggal aja, teman-teman sedekahkan untuk mereka. Awas syirik. Ada juga sekarang karena gara-gara hutang teman-teman. Ayo kamu pakai ini, nanti kamu lunas hutang. Mana ada kayak gitu? Kamu pakai kayu ini kemana-mana, nanti kamu lunas hutang. Siapa kayu itu yang mau bayar? Ada-ada aja, nanti orang bisa syirik karena hutang tuh. Nyari ke sini, minta bantuan ke sana, minta bantuan, nanti kayak gini ya. Ini ada orang yang datang ke gunung katanya. Ya, mencari petunjuk bagaimana melunasi hutang dan segala macam, nauzubillah. Ada yang datang ke kuburan, ada yang memakai ini katanya kalau pakai ini lunas hutang. Awas hati-hati dengan fiti-fiti kayak gitu. Ada orang yang menjanjikan di fiti itu dengan menggunakan ini lunas hutang 30 hari. Ya, awas hati-hati, itu bisa jadi syirik teman-teman. Percaya kepada satu benda bukan percaya kepada Allah. Hati-hati teman-teman ya. Ketika ditanya pengusaha itu, Pak, gimana hasilnya sekarang? Boro-boro, nggak ada juga. Nggak ada hasilnya. Ya. Kemudian yang ke-13 tabiat hutang riba adalah menjadikan seseorang suka berdusta. Betul.
Yang ke-14 adalah menjadikan seseorang jadi akhirnya ingkar. Aduh, itu sesuatu luar biasa teman-teman. Berat sekali dalam kehidupan kita. Ngomong jujur ancur, nggak ngomong jujur ya dosa teman-teman. Itu aku banget tuh. Itu ngerasain banget. Makanya ada yang suka ngumpet-ngumpet ada ya. Saking bingungnya mau ngapain. Mau jawab apa coba. Anak kita akhirnya jadi sasaran. Nak. Nanti kalau itu ada jaket hitam, nanti kasih tahu ya, ibumu lagi nggak ada. Tiba-tiba ketahuan bersin. Oh, itu ibunya ada. Anak disuruh bohong. Betul seperti itu ada. Ada anak kita yang tertekan gara-gara orang tuanya ada tagihan setiap hari. Akhirnya anaknya tertekan, teman-teman. Ya, betul. Anaknya tertekan. Ngasih pelajaran apa untuk anak-anak kita dengan cara seperti itu? Yang pertama adalah kebohongan, teman-teman, kita sudah ajarkan. Boleh kita seperti ini saat ini, tapi jangan anak-anak kita itu dilibatkan, teman-teman, untuk urusan hutang. Jangan dilibatkan anak-anak kecil. Lu anak 5 tahun kok dibilang nak, nanti kalau ada itu bilangin ibu nggak ada. Bohong, benar. Kemudian anak yang gede SMP ketika dikasih tahu, oh teman-teman, ternyata mama saya kok kenapa ya dimarah-marahin sama, akhirnya mental anak-anak kita. Tuh, mental, kenapa ya orang tua saya, kenapa ya orang tua saya kok ditagi-tagi dimarah-marah, akhirnya apa, beban, akhirnya mental anak kita, akhirnya itu menjadi contoh, karena anak kita melihat seperti itu, di rumah tidak nyaman, melihat orang tuanya ditagi-tagi, akhirnya dia mencari ketenangan di luar, curhat-curhat sama teman-temannya, pusing saya di rumah, orang tua saya ditagi-tagi hutang terus. Ayo teman-teman, astagfirullahaladzim, betul semua apa yang saya katakan teman-teman. Kalau hutang duit nggak dibungain aman, itu namanya bukan hutang riba ya, yang penting kita tanggung jawab. Betul ya. Tuh. Jangan libatkan. Misalkan kayak gini. Mah, ayolah mah jalan-jalan. Apa yang jalan-jalan? Orang mah ini buat bayar cicilan aja belum ada. Kasihan sekali. Makanya udah sekarang sudah tidak ada yang nyaman dengan hutang. Keluar dari sana. Saya ngerasain teman-teman. Yang masih memiliki hutang. Kita yang masih memiliki hutang, masih ada sisa-sisa hutang, udah dari sana. Alhamdulillah mulai saat ini saya nggak mau hutang lagi. Pasti Allah akan datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Teman-teman dulunya memiliki pikiran gini, kalau saya tidak mencairkan pinjol, kalau saya tidak hutang lagi, saya dari mana? Sekarang dirubah. Orang dulu juga yakin kayak gitu kok. Sekarang apa sih susahnya dirubah keyakinan kita? Yakinnya dulu adalah sama bank, yakinnya dulu sama koperasi, yakinnya dulu sama hutang kepada saudara untuk membayar sekolah kita. Sekarang mah hakul yakin. Hakul yakinnya apa? Hakul yakinnya saya tanpa hutang, saya juga bisa bayar sekolah. Lillah, karena Allah. Makanya gini, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini wa bifadlika amman siwak. Maka di situ itu ada doa, ya Allah, jauhilah aku meminta selain Engkau. Kalau saat ini tidak tawakal, memintanya adalah ke koperasi, yakinnya adalah ke bank, yakinnya ke sini. Yaitu Allah sesuai dengan prasangka hambanya, apa yang kita yakini itu yang terjadi. Makanya kalau ada orang yang keyakinannya ke sana, maka jalan keluarnya itu aja. Bubar keluarga, Bun. Betul. Jalan keluarnya itu aja, benar tidak? Tapi kalau yang hakul yakin kepada Allah, nih, ada orang yang meyakini kayak gini, saya di rumah tidak harus kerja keras, saya juga punya penghasilan. Saya di rumah tanpa harus kerja keras, saya punya penghasilan. Ada orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, kemudian dia hakul yakin, afirmasi, alhamdulillah sambil ngurus anak, pakai daster, saya nggak harus kerja keluar rumah, penghasilan saya minimal 10 juta. Alhamdulillah setiap hari saya ngurus anak sambil pakai daster, penghasilan saya 10 juta minimal setiap hari atau setiap bulan. Afirmasi dong, hakul yakin dong, Allah mah gampang sekali untuk menciptakan itu. Contohlah, Allah datangkan dengan mudah orang-orang yang tadinya tidak punya penghasilan dari online tuh. Ya. Es teh tuh. Aduh, ini pemikiran kita yang masih sempit.
pemikiran kita yang masih tidak hakul yakin kepada Allah. Makanya tawakal, Allah itu yang ngurusin kehidupan kita. Serahkan, bergantunglah kepada Allah. Itu saja. Tapi susah